Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembacaan hadis kita sampai hadis ke-8 dari bab ke-129 tentang adab duduk dan sikap terhadap teman, atau urutan hadis nomor 832. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jalasa fi majlisin wa kathura fihi laghatuhu faqala qabla ayyakuma mim majlisihi dzalika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufiralahu ma kana fi majlisihi dzalika. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahih. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa duduk di sebuah majelis dan banyak melakukan kesalahan, lalu sebelum bangkit ia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Melainkan seluruh kesalahannya dalam majelis tersebut telah diampuni. Hadis riwayat Tirmidzi, dia berkata hadis ini hasan sahih. Pelajaran hadis, disyariatkannya mengucapkan doa tersebut setiap akan mengakhiri majelis, karena doa tersebut dapat menghapus dosa-dosa selama majelis berlangsung. Namun, para ulama mengkhususkan dosa-dosa kecil yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan hadis-hadis yang lain. Ibu, bapak, saudara sekalian, bahwa muhasabah dalam hal ini kesadaran diri sebelum bangkit dari suatu majelis, maka kita atau mengandung makna bahwa di dalam majelis itu jangan sampai kita merasa bahwa kita selalu bersih. Juga jangan merasa bahwa setiap ucapan kita pasti benar. Dan juga perlu kita pahami, bisa jadi ada kata-kata kita di dalam majelis itu atau saat berlangsungnya majelis itu ada kata-kata yang bisa jadi menyakiti orang lain. Budaya introspeksi sebelum menyalahkan orang lain ini yang menjadi harapan kita. Setiap langkah kita harus dipertimbangkan. Dengan apa?
dengan aturan, dengan tata nilai. Agar apa? Kita tidak terjebak kepada sikap-sikap yang angkuh, sikap-sikap yang merasa benar, sikap-sikap yang merasa paling bersih, dan seterusnya. Rasulullah SAW memberikan ajaran ini untuk apa? Senantiasa bertasbih kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Setelah itu asyhadu alla ilaha illa anta. Aku bersaksi bahwa tiada ilah, tiada sesembahan kecuali Engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik, dan aku memohon ampun kepadamu, serta wa atubu ilaik, aku bertaubat kepadamu. Ini tentu Bapak Ibu, kita ketika melafadzkan doa ini jangan hanya sekedar bahwa ini telah penutup, tidak hanya sekedar penutup. Namun bagaimana kita melakukan ini dengan kesadaran penuh. Bukan hanya sekedar bacaan penutup, tetapi pengakuan kita bahwa Allah itu maha suci. Subhanakallahumma. Allah maha suci, sedang aku tidak sempurna. Yang kedua, kita juga butuh ampunan Allah. Yang berikutnya pula, kita karena kita menyadari bahwa tidak terlepas dari kekeliruan, maka berikutnya wa atubu ilaik. Kita bisa mengakui mengantarkan agar kita merasa bahwa kita banyak hal yang masih belum sesuai. Sehingga apa? Kita taubati. Dengan demikian kita akan terus terjaga, kita terbiasa untuk membangun jiwa agar apa? Diri ini tidak sombong. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Maka tentu ini menjadi pemahaman kita bersama bahwa di dalam ranah kehidupan, praktek kehidupan, terlebih kepada zaman sekarang, adanya digital, zaman digital, adanya WhatsApp, ya, adanya Instagram, adanya Telegram, dan seterusnya. Banyak hal. Sehingga kita sebagai orang yang beriman, majelis, kalau sekarang bisa diartikan, majelis itu bukan hanya sekedar ruangan fisik, tetapi ruang jejak amal. Bahkan ruang yang maya, tidak tampak namun nyata. Di dalam percakapan itu bisa jadi kita di dalam perkumpulan itu, dalam grup WhatsApp dan seterusnya, kan kita bisa jadi meninggalkan jejak. Jejak itu apa? Jejak artinya bisa jadi dengan omongan kita akan berdampak pada hati orang lain yang terlukai. Itu yang pertama. Bisa jadi juga terjadi apa? Ingat bahwa ucapan kita, karena itu nanti akan diputar berulang-ulang, kalau kita tidak benar di dalam menyampaikan atau kebaikan, itu akan menjadi energi spiritual pula. Ketika kita baik di dalam menyampaikan, benar di dalam menyampaikan, maka energi spiritual yang baik itu akan terus menguatkan, ya, terus beresonansi, terus ya diulang. Ketika itu energi baik, energi positif, maka Masya Allah kita akan terus mendapatkan kekuatan dari ucapan kita yang sekarang ini telah ada rekam jejaknya.
Demikian pula sebagai catatan amal. Ketika kita menyampaikan kebaikan, kebenaran dan kebaikan kemudian diikuti oleh orang lain, maka itulah investasi kita, catatan amal kita. Sehingga membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ini merupakan kesadaran penuh bahwa di dalam kita bercakap, di dalam sebuah majelis, di dalam kita menyampaikan ajaran agama, menyampaikan kebenaran, menyampaikan peringatan, harapannya adalah kita lakukan karena Allah, dan ketika kita telah mengakhiri, ya sadari kembali bahwa kita sudah berupaya. Namun ketika masih tetap ada kesalahan dan kita nggak usah menafikan itu, maka kita menutupnya dengan ini. Kata Rasulullah, barang siapa duduk di sebuah majelis dan banyak melakukan kesalahan, lalu sebelum bangkit ia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka seluruh kesalahan dalam majelis tersebut telah diampuni oleh Allah. Ibu, Bapak, saudara sekalian yang berbahagia, maka monggo kita terus jangan membiasakan ya. Kita harus membiasakan bagaimana setiap kesalahan gak usah ditumpuk. Begitu selesai salah, kita mohon ampun kepada Allah. Dengan demikian insya Allah, mudah-mudahan dengan sikap yang demikian ini kita akan menjawab arahan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali matimu itu dalam keselamatan. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.